KPK mencari ruginya itu di mana kan nggak ketemu. Makanya nahannya lama banget. Oh iya, Gitu. sempat Kan harusnya 20 hari 20 hari. dibuktikan baru. Ini kan udah lewat. Diperpanjang lagi. Nah harusnya itu bisa dituntut balik itu KPK itu kalau Ira mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast paling fenomenal di negeri ini, Bikin Terang. Saya Gaib Marusigit bersama dengan tamu saya dan juga ini nih ada yang paling penting nih hostnya. Saya kembali lagi Diandra Mukni. Siapa tamu kita? Ya, kita hari ini kedatangan Bapak Agus Pambagio. Kita mau ngomongin soal-soal yang lagi panas nih, Ya, Mas Gaib benar. nih. Anda mungkin beberapa tahun lalu sempat mengenal nama Agus Pambagio. Itu adalah pakar kebijakan publik yang paling kontroversial di negeri ini. Hampir semua kebijakan penting Republik ini dia ada. Iya. Hampir semua presiden, menteri yang ingin mengambil kebijakan minta Nanyanya pendapat ke dia. Pak Agus ya? Cuman anehnya dia nggak pernah jadi pejabat. Kata dia cukup enak kasih advice aja. Salah satu advice yang paling fenomenal adalah tentang WUS. Kemarin juga sempat ramai nih, Mas. Iya, yang ditolak tapi akhirnya tetap dijalanin. Iya. Akhirnya dia bilang tahu rasa sekarang. Tapi kita nggak ngomongin WUS dulu, Diandra. Kita hari ini Mau ngomongin yang kemarin lagi ramai nih, yang kemarin Mas. lagi Yang rame. baru dapat rehabilitasi. Ya, seorang dirut BUMN bersama dengan 2 direksi lainnya yang akhirnya mendapat rehabilitasi setelah selama 9 bulan ditahan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi. Menguntungkan orang lain ya, Iya. tidak menguntungkan diri sendiri. Dan dia juga kebuktinya nggak dapat Nggak dapat, uang terbukti nggak aliran dapat. juga. Langsung tanya ke Mas Agus aja, Mas. Ini peristiwa yang bukan sekali, tapi sudah ada beberapa kali direksi BUMN yang kasusnya hampir sama tapi tidak dapat rehabilitasi. Ya ini kasusnya kan karena penyebabnya sebetulnya itu Undang-Undang Tipikor 20 berapa? 1 kalau nggak salah ya. Jadi cek aja. Karena itu pasal 2 pasal 3. Jadi kalau perusahaan rugi dia Kena. korupsi gitu. Nah, awalnya gitu. Nah, jadi ketika Ira kena dan 2 direksi lainnya jadi bertiga, itu ketemu saya tapi sudah dituduh bahwa melakukan korupsi, belum ditahan. Ketemu Sudah saya, lagi penyelidikan berarti ya? lagi penyelidikan, datang ketemu saya bilang kenapa? Misalkan saya udah ingatkan. Ira itu dulu staf saya di YLKI, saya yang latih dia dan sebagainya. Serius Bang? Berarti kenal dekat nih, Pak. Ya sangat dekat. Saya keluarganya kenal, kakaknya dubes saya kenal baik dan sebagainya. Dulu di YLKI, nah, suaminya kan wartawan. Ya. Jadi terus karena suaminya sekolah di Filipina, dia keluar ikut, ya sudah. Dulu kader saya di YLKI, mau saya jadikan pimpinan YLKI, waktu itu ada 3 orang, salah satunya Ira. Jadi saya tahu betul bahwa dia tidak akan melakukan itu. Masa iya anak-anak mentoring gua jadi begitu nggak ada orang yang ngasih mentor juga miskin-miskin aja kan. Nah maksud saya, jadi gua yakin nggak itu, jadi makanya saya tanya, Rah coba saya cek, saya minta semua dokumennya gua mau baca. Saya nggak bisa bantu karena saya bukan pengacara, bukan penasihat hukum, ini sudah masukkan hukum, jadi saya mau pengen tahu apa sebetulnya nanti kalau diperlukan gua akan bicara. Saya baca nggak ada itu dari KJPP, dari BPK, dari BPKP, dari Kejaksaan, nggak ada. Dia nggak ada yang janggal dari Nggak ada yang situ ya? janggal. Terus saya tanya, ini yang ngerjain begini ini kan biasanya kasus gini itu karena persaingan tender. Ya. Nah yang kalah ngadu Iya. atau orang dalam. Dia bilang orang dalam, oke. Kalau gitu lihat udah ikutin aja proses. Jadi orang dalam yang melaporkan ke KPK berarti? Kurang lebih begitulah. Oke. Ya kan? Jadi ya saya kenal juga, tapi kan tidak perlu kita bahas. Ya udah masuk ya sudah ikutin saja. Karena sudah masuk ini, lalu kita minta tolong Chandra Hamzah untuk jadi pengacara. Lalu dilakukan 2 kali pra peradilan ditolak KPK. Iya. Dan KPK mencari ruginya itu di mana kan nggak ketemu. Makanya nahannya lama banget. Oh iya, sempat Kan harusnya 20 hari 20 dibuktikan hari. baru. Ini kan udah lewat. Diperpanjang lagi. Nah harusnya itu bisa dituntut balik itu KPK itu kalau Ira mau. Saya nggak nyuruh, tapi kalau mau silahkan itu bisa. Nah jadi ada di situ proses itu sampai akhirnya persidangan, terus kena juga. Tapi kan hakimnya ada dissenting, Pak Ketua Hakim hakimnya ketuanya kan, lagi. Ketuanya yang bilang satu nggak bersalah. abu-abu, yang satunya lagi iya. Iya.
Nah itu diperiksa aja juga sama hakim. Iya toh? Iya, iya. Nah, karena nggak terbukti. Nah, untuk presiden melakukan hal itu, memberikan penghapusan supaya sekarang sedang proses, kan harus ada administrasi dan Iya, iya, sebagainya. Gitu jalannya. Jadi memang enggak lah. Saya yakin enggak karena saya tahu, saya kenal juga yang dua, tapi kalau Ira sih saya tahu banget. Iya. Kalau dilihat-lihat ini kayak mirip kasus Siapa? Tom Lembo nggak? Ya beda, Tom Lembong Kriminalisasinya agak nih, Pak. politik. Kalau ini kan Oke. nggak politik. Tom Lembong kan karena ke arah sana jadi Sana, dia. Ya, jadi beda lah. Iya. Bang, kan di situ KPK mengatakan kerugian negaranya itu bisa sampai 1, sekian triliun. Dan menganggap 20 kapal yang masih layak jalan tapi dianggap besi tua. Terus menguntungkan pihak Siapa gitu? swasta Yang jual. yang jual. Jembatan Nusantara. Enggak juga, Pak. Siapa saya lupa namanya. Itu kan orang udah tua, dia udah nggak mau lagi meneruskan karena pengen istirahat ya anak-anaknya nggak mau nerusin. Jadi kerjasama dulu 2 tahun dengan ASDP berjalan baik. Sementara ASDP pesan kapal tidak pernah jadi karena kan kapal penyeberangan itu agak unik ya. Kan dia harus sesuai dengan si dermaganya di Merak maupun di mana-mana itu di Indonesia lah itu kan beda-beda. Beda-beda. Nah, jadi nggak pernah jadi itu pesan kapalnya, gitu kan. Nah, akhirnya ya sudah ini aja. Toh sudah 2 tahun berjalan dengan baik, bisa memperluas, diambil lalu biasa KJPP, terus BPKP, kemudian minta pendapat kejaksaan sebagai pengacara negara udah semua. Dan harganya lebih rendah dari harga yang dinilai, gitu kan. Ya sudah nggak ada apa-apa kan. Itu. Tapi jadi perkara, makanya saya tanya, nih lo habis tender? Enggak, Mas. Apa orang dalam? Iya, ya sudah. Tapi kalau lihat di fakta persidangannya malah nguntungin negara, Pak. Kayak Iya, sekitar lebih 600 murah dari M-an yang ya. sudah di audit. Harganya kan diperkirakan tuh. Ya kan, harganya sekian, tahunnya cuma hemat 200, berapa miliar gitu hematnya, saya lupa. Jadi harusnya nggak masalah. Kan ada yang mengatakan sebenarnya akuisisinya kan kalau Renat Kasali yang bilang akuisisi itu akuisisi bukan beli kapal, ini akuisisi perusahaan. Berarti sistem, trayek, semua tuh semua dimiliki. Karena kan tadinya kerjasama. Tadinya selama 2 tahun itu kerjasama perusahaan itu. Nah terus kata mau dijual, ya sudah dibeli aja. Akuisisi, tapi akuisisinya ya dia ahli marketing, diakuisisi, diambil alih, dibeli. Dia dapat uang, udah. Dan semua dikaji kok, ada bahannya. Dan saya sebagai orang awam, saya baca nggak ada yang aneh. Apa yang aneh? Dokumen itu. Dan ASDP jadi perusahaan pelayaran Dan ahli untung kan. terbesar yang mendapat keuntungan tiap tahun. Iya, tapi dari awal selalu kalau saya katakan, karena Ira dulu kan karena suaminya kerja sekolah di Filipina, dia harus ikut, jadi dia keluar dari YLKI. Lalu setelah itu dia ke Gap Internasional. Gap Internasional, sampai kalau nggak salah Direktur Asia Pasifik dia cukup tinggi. Kemudian ketemu Dahlan Iskan, teman sekolahnya, suruh masuk Sarinah. Saya sempat bilang hati-hati loh itu BUMN, kamu bisa kan bukan kan dia punya background LSM, punya backgroundnya swasta. Enggak, mau nyoba bisa. Ya oke, udah jalan. Masuk terus ketika dia pindah ke pos, saya juga datengin. Saya bilang gimana ini? Saya masih aman 2, oke lah. Nah begitu masuk ke ASDP, saya ingatkan, itu pelabuhan loh. Di mana-mana itu isinya orang nggak jelas. Iya kan? Jadi ada calo lah, ada segala macam. Ada Petruk itu yang ngatur truk. Ya kan ngatur truk itu kalau lebaran. Aku bisa Mas, mau coba. Ya udah, hati-hati saya bilang. Dan setiap lebaran kan kacau. Setiap lebaran saya marahi dia. Karena tiketingnya kan, setiap lebaran saya marahin dia, gimana sih kalian itu bikin gitu. Jadi dalam saya lah, bukan pengawasan, monitoring saya lah. Gitu. Karena kan orang baik, orang pintar kan harus kita jaga gitu ya. Dan dia udah kayak adik saya lah, awal-awalnya dulu sama saya gitu, dan saya kenal baik keluarga. Jadi akhirnya saya nggak yakin tapi ya sudah masuk hukum, saya nggak bisa apa-apa. Kalau dia sebelum itu udah ngadu bahwa saya punya masalah ini, ayo kita atur supaya nggak kena dan sebagainya. Tapi kan saya serahkan ke ahli hukum lah. Udah sampai di situ, meskipun saya cuma monitor, kadang-kadang saya telepon, saya mau tengok sekretari sekpernya kebetulan juga
dulu pernah kerja sama saya, "Wah, ini begini, ya udah kalau susah nggak usah lah, saya doain aja." Saya bilang gitu. Even sama kakaknya Desra yang dubes itu juga saya bilang, ini udah di luar ini saya nggak bisa apa-apa. Gitu. Nah, akhirnya Pak Prabowo mendengar situasi yang banyak orang bilang ini membahayakan buat masa depan BUMN kita dan orang-orang hebat yang nanti akan masuk ke sebagai direksi. Kalau Jadi kayak begini takut. caranya, enggak gua. Ya, ya itu. Jadi kan saya juga heran sih selama ini kan kok banyak bener yang pengen jadi direksi dan komisaris BUMN. Gua bingung terus terang karena ya itu kan. Karena undang-undang tipikor itu menjadi rawan. Kan kalau perusahaan itu boleh untung boleh rugi. Tapi kalau undang-undang tipikor begitu rugi dia merugikan negara kan kacau itu. Nah itu yang sedang di JR-kan, tapi belum selesai nih. Oleh beberapa kawan-kawan lawyer dan sebagainya di JR-kan supaya pasal 2, pasal 3 itu hilang. Kayak kasus Bu Karen ya. Bu Karen Banyak lah. yang melakukan corporate action investasi di luar negeri. Terus rugi kan? Terus Makanya dianggap korupsi. Iya. Ya kan nggak, ya orang nggak ada mau, cuman ya itu tadi gue heran kok masih pada mau. Hebat ya, orang kita hebat lah. Iya. Jadi netizen juga banyak yang ngomong kayak, aduh ini udah enak-enak kerjanya di luar negeri, udah dapat posisinya tinggi, tapi Ngapain pulang ya? ngapain pulang Ya gitu. kan dia ambil doktor di UI, pulang gitu ya. Saya juga sebagai kawan ya nggak bisa. Ini ya hati-hati aja, saya bilang gitu. Udah Saya diingetin terus berarti Pak ya? Begitu Mas RW, serius lo di STP gitu saya. Banyak orang tersentuh ketika ada kalimat saya pulang dipanggil negara dan saya dipenjarakan oleh negara. Itu bener-bener impactful loh Bang. Iyalah, itu yang bikin pasti suaminya Saim, saya tahu. Karena saya tahu dia kan agak filsuf, agak kiai. Kan ayahnya kiai itu di Malang. Jadi ya saya tahu gitu. Ya isinya kan bagus itu. Bagus banget. Gua demen banget tuh bacanya. Iya kan? Itu pasti Saim yang bikin gitu. Itu jadi ya itulah untungnya pada posisi itu. Jadi membuat publik kan iba kan. Begitu baca kalimat itu. Itu kayak batanya Saim itu. Nah,